Shalom, selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita masih sehat ya, sehingga kita bisa mengikuti ibadah online. Terima kasih Jona yang sudah memimpin kita dalam doa untuk firman Tuhan. Renungan kita pagi ini adalah tentang ranting yang kering. Apakah kalian pernah memperhatikan ranting yang kering yang ada di sekitar kalian? Mungkin itu di halaman rumah, di halaman sekolah, atau mungkin di pinggir-pinggir jalan. Kira-kira apa yang terlintas dalam benak kalian saat melihat ranting-ranting kering itu? Mungkin bagi kalian yang berjiwa seni berpikir, ranting-ranting itu bisa untuk hiasan. Kita vernis, lalu kita pasang di vas, kita taruh di dalam rumah, pasti indah. Tapi bagi kalian yang suka berkemah, melihat ranting-ranting itu pasti kalian ingin untuk membuat api unggun. Atau mungkin ada pikiran-pikiran atau ide-ide yang lain ketika melihat ranting. Pernahkah kalian berpikir mengapa ranting-ranting itu menjadi kering? Iya betul, ranting itu kering karena sudah tidak menempel pada batang pohon, sehingga tidak dapat lagi menerima asupan makanan yang dialirkan oleh batang pohonnya. Ranting yang terlepas dari batang pohon tidak bisa memenuhi makanannya sendiri, sehingga ia akan mati dan menjadi kering. Nah sekarang, mari kita membaca Alkitab. Kita akan merenungkan apa yang dikatakan Alkitab tentang ranting kering. Kita membaca dari Yohanes 15 ayat 5-6. Kak Puji bacakan ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Amin. Kedua ayat yang barusan kita baca adik-adik, itu adalah pengajaran Yesus yang disampaikan kepada murid-muridnya saat ia mengajar. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sendiri sebagai pokok anggur atau batang utama dari pohon anggur, sedangkan murid-muridnya adalah ranting-rantingnya. Tuhan Yesus menghendaki agar murid-muridnya itu selalu tinggal di dalam Dia, seperti ranting yang menempel pada pokok anggur. Nah, Ia ingin kita ini juga tinggal di dalam Dia seperti Ia berharap kepada murid-muridnya. Ia ingin agar kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Apa artinya tinggal di dalam Dia? Bagaimana itu caranya? Nah, mari kita kupas. Yang pertama, tinggal di dalam Dia artinya kita merenungkan firman-Nya tiap-tiap hari. Kita membaca firman Tuhan atau kita mendengar firman Tuhan. Kita harus merenungkannya, berusaha untuk memahaminya. Artinya kita tidak membaca atau mendengar lalu melupakan. Tetapi kita memikirkan apa yang aku tadi baca. Apa yang tadi aku dengar? Apa artinya? Apa yang harus aku lakukan? Itu kita renungkan. Itu yang pertama. Langkah yang kedua adalah melakukan firman yang tadi kita baca atau kita renungkan. Ya. Yang kedua, melakukan firman Tuhan. Artinya menjalankan apa yang sudah kita baca atau kita pahami.
Kalau hanya membaca dan memahami tapi tidak melakukan, ya sama saja kita tidak tinggal di dalam Dia. Nah, jika kita lakukan dua hal sederhana ini setiap hari, maka itu artinya kita tinggal di dalam Dia. Kita akan menjadi seperti ranting yang melekat pada pokok atau batang pohon. Kita bisa berbuah. Kita akan berbuah jika kita tinggal di dalam Dia. Apa artinya? Artinya, hidup kita nanti akan menjadi berkat. Bisa dinikmati buahnya oleh orang-orang di sekeliling kita. Kita mengalami perubahan hidup dari sehari ke sehari karena kita telah membaca firman dan melakukan. Sebaliknya, jika kita tidak tinggal di dalam Dia, atau kita tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan lalu melakukan, kita sama seperti ranting yang tidak tinggal pada pokok atau tidak tinggal pada batang pohon. Kita seperti ranting kering yang dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu terbakar habis. Mungkin ada yang bertanya, "Kak, itu loh temanku kok rajin membaca Alkitab. Tiap malam sebelum tidur itu selalu membaca Alkitab dan berdoa. Tapi kok dia nggak jadi berkat ya? Sikapnya itu selalu menjengkelkan. Dia suka ganggu, sedikit-sedikit marah-marah. Dia suka melakukan hal-hal yang menjengkelkan. Gimana ya itu, Kak?" Ya, mungkin temanmu itu membaca Alkitab hanya rutinitas saja. Karena dia mungkin disuruh orang tuanya atau disuruh siapapun, dan dia melakukan hanya karena terpaksa. Dia tidak sungguh-sungguh mau membaca firman Tuhan. Dia tidak sungguh-sungguh mau memahami firman Tuhan, apalagi melakukan firman Tuhan. Jadi dia hanya asal membacanya, langsung melupakannya. Karenanya dia tidak menunjukkan perubahan-perubahan hidup, atau dengan kata lain dia tidak berbuah. Nah, adik-adik, apakah kita ingin menjadi ranting yang berbuah atau mau menjadi ranting yang kering? Itu adalah pilihan kita sendiri. Apakah kita mau membaca firman dan melakukannya? Itu pilihan. Atau kita mau mengabaikannya saja. Nah, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali supaya kita tinggal di dalam Dia. Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita agar kita tidak hanya mendengar firman tetapi juga bisa melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Berilah kami hati yang taat agar kami bisa menjadi ranting-ranting yang selalu berbuah, sehingga hidup kami menjadi berkat buat orang lain dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang singkat tadi kiranya menjadi berkat buat kalian ya. Tetap jaga kesehatan. Kita akan bertemu lagi dalam ibadah online minggu depan. Oke? Tuhan Yesus memberkati.